Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan. Saya Eko Murianto menyapa rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten-konten Dadi Dimar pada kesempatan kali ini. Semoga kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan senantiasa menyertai rekan-rekan seluruhnya. Rekan-rekan, di era pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM skala mikro tahap kedua hari ini, panjenengan seluruhnya saja yang menyaksikan konten ini akan saya ajak melihat perubahan pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa di Desa Blaran, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Di sini, di Desa Blaran nanti akan disampaikan, kita akan audiensi dengan Kepala Desa. Hari ini dilaksanakan ujian komputer. Ujian komputer ini wajib dilakukan untuk mengukur kemampuan calon peserta ujian perangkat desa, apakah mempunyai keterampilan mengoperasionalkan komputer dengan program Word dan Excel. Sudah menjadi aturan main yang ada di Kabupaten Magetan bahwa orang yang akan mendaftar perangkat desa maka yang bersangkutan harus mampu mengoperasionalkan komputer. Ini seiring dengan perubahan perkembangan zaman yang semakin dinamis saat ini, sehingga perangkat desa dituntut untuk mempunyai kemampuan lebih daripada masa-masa sebelumnya. Artinya memang harus ada perubahan sikap dan perilaku dari rekan-rekan saya yang akan bergabung dalam dunia pemerintahan desa. Ini suasana ujian rekan-rekan, jadi tetap diterapkan protokol kesehatan dengan menerapkan jarak, physical distancing, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan secara penuh. Karena memang kegiatan ini diikuti oleh banyak orang, sehingga sebelum pelaksanaan pemerintah desa juga harus meminta izin supervisi begitu dari gugus tugas COVID-19 yang ada di kabupaten. Nanti lebih jelasnya rekan-rekan bisa mengikuti audiensi saya dengan Pak Kades seperti apa. Silahkan simak konten ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Hari ini tanggal 23 Februari, nanti lain tanggal 23 Februari 2021, penerapan PPKM skala mikro periode yang kedua. Bertepatan hari ini di Desa Blaran, Kecamatan Barat, dilaksanakan ujian pengisian perangkat desa yang tadi penjenengan bisa lihat suasananya sudah saya ambil. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Mbak Lura, kemudian teman-teman dari kecamatan, dari petugas gugus tugas COVID dan Babinsa Babin Mas yang dari Polsek dan dari Koramil. Hari ini
pesertanya cukup banyak, 146, 21 dari luar Magetan. Nah, untuk yang dari luar Magetan, karena ini di masa pandemi dan penerapan PPKM skala mikro, kita memberikan syarat tambahan harus melampirkan rapid test. Jadi ada 21 orang. Mungkin Barulah bisa menyampaikan, ini di belakang beliau ini teman-teman, berapa pendaftarnya, kemudian langkah-langkahnya sudah koordinasi dengan gugus tugas dan lain sebagainya. Monggo Barulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Daran, kemarin dalam pelaksanaan ujian ini melaksanakan 3 formasi dari kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan yang terakhir kasih TU. Peserta alhamdulillah kemarin dari jumlah peserta itu sekitar 146. Yang khusus kasih pelayanan ada 6 peserta, kasih kesejahteraan ada 77 peserta, dan kasih TU ada 63 peserta. Kemarin kita sudah koordinasi dengan tim gugus COVID Magetan dan alhamdulillah izin sudah keluar, tapi dengan syarat-syarat tertentu kita harus menerapkan physical distancing, harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Akhirnya dari gugus COVID memberikan pengarahan kepada kami boleh melaksanakan harus dipecah menjadi 3 ruangan. Alhamdulillah hari ini sudah diterapkan di aula. Jumlah peserta ada 60 orang, kita pecah dengan gedung TK ada 17, yang akhirnya alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik dan kita sudah menerapkan dengan baik. Iya. Mbak Dora, ini kan 146, artinya dibuat 2 gelombang ya? Ini yang pagi nanti sampai jam setengah 12, kemudian nyambung lagi jam 1 sampai jam 5. Nah, karena ini ada jeda waktu, untuk materinya bocor nggak nanti itu? Insya Allah enggak. Materi soalnya dari 3 formasi itu soalnya beda-beda. Oh iya. Jadi ini dibuat karena di era PPKM ini rekan-rekan dibuat menjadi 2 gelombang. Dalam 1 gelombang dipecah lagi jadi 3 ruangan. Ya. Kemudian separuh-separuh begitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Jarak antar peserta. Pak, ini Pak Camatnya lalu nih. Kebetulan ini juga adik-adik saya, ini angkatan 7 ya. Angkatan 7. Rekan-rekan yang menyaksikan tadi Pak. Tadi sudah kita cek Pak Camat kesiapannya. Nah, formasinya ada 3, pendaftarnya cukup luar biasa, totalnya 146, dibuat 2 gelombang. Kemudian untuk memudahkan peserta karena kita menerapkan murni physical distancing, jauh-jauh hari sudah disiapkan Dina, kemudian juga peserta ini tempat duduknya di mana dia sudah tahu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini kebetulan Pak Camat lalu di PPKM tahap 2 ya, memang kita menerapkan. Dan satu lagi rekan-rekan, Magetan menerapkan pakai masker 24 jam. Artinya gerakan massal ini adalah untuk bagaimana kita memutus pandemi COVID-19. Tetapi mohon tidak dimaknai dalam arti sempit. Artinya kalau 24 jam maka tidak boleh dibuka, ya boleh kan. Tapi maksudnya 24 jam ini adalah setiap pergerakan kita yang berinteraksi dengan orang lain ini harus pakai masker, termasuk dalam satu keluarga. Nah, ini Pak Camat, PPKM skala mikro, kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, Forkopimda sudah melakukan pembinaan-pembinaan ya Pak Camat? Sudah. Mungkin bisa disampaikan Pak, jadi sebelum pelaksanaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Camat? Kemarin kita sudah koordinasi dengan panitia dan pemerintah desa terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian komputer ini, kemudian diprogramkan untuk meminjam meja dari SMA. Jadi kita upayakan mejanya yang kecil, yang penting cukup untuk sebuah laptop.
kemudian kemarin diatur jaraknya sedemikian rupa, termasuk diberikan denah arah masuk dari mana, sehingga peserta ujian itu mulai dari parkir, dilarang berkerumun, arah masuk hingga nanti menempati tempat duduk pelaksanaan ujian ini sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Termasuk pada pelaksanaannya dibuat dengan 2 gelombang karena ada pendaftar yang cukup banyak. Itu semuanya untuk meminimalisir kontak antar peserta dengan panitia khususnya. Terima kasih, Pak. Maturun, Pak Camat. Pak Camat, ini kan kita ada syarat tambahan yang untuk luar Magetan harus membawa rapid. Sebagaimana seandainya dari Magetan ada undangan rapat ke Surabaya itu kan juga harus pakai rapid. Di Gelaran ini ada masalah nggak? Tidak dimintai syarat tambahan itu? Ya, itu sudah diterapkan dalam tatip oleh panitia dan sudah diberitahukan kepada seluruh peserta yang khususnya dari luar Kabupaten Magetan sebagai persyaratan. Jadi kalau nanti tidak pas ujian tidak bawa persyaratan rapid, itu dinyatakan gugur. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Itu rekan-rekan, jadi apa yang sudah dilakukan, hari ini kita melakukan evaluasi, dan ini karena ini yang pertama di era PPKM, nanti akan kita jadikan contoh untuk desa-desa yang lain. Sinergitas antara Forkopimda, kemudian 3 pilar yang ada di desa, dan rekan-rekan yang bertugas di gugus tugas, baik mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten, karena kita ada posko PPKM di seluruh desa sudah kita terapkan. Harapannya ini bisa menjadi kegiatan tetap berjalan, protokol kesehatan tetap dipatuhi. Semoga nanti yang diperoleh dari Mbak Lura untuk perangkat desa Gelaran benar-benar orang-orang yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk mengabdi di Gelaran. Itu saja dari saya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi di konten Dadi Timar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.